Shalom, selamat malam teman-teman terkasih. Jumpa lagi bersama kami Pemuda Gemit Jemaat Koinonia Kupang Lingkungan 7 dalam ibadah online. Kita akan memulai ibadah online kita, dan mari kita siapkan hati kita untuk bertemu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami sampai pada hari ini. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah online kami. Kiranya ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apa kabar teman-teman semua? Saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan Yesus, yang oleh berkat kemurahan-Nya kita semua diselamatkan dari dosa kita. Kita bersyukur hari ini Tuhan masih melindungi dan menyertai kita. Semua itu berkat kemurahan Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oleh karena cinta kasih Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan lebih dekat. Kita disentuh oleh kasih Tuhan, kita perlu ada kerinduan dalam hati untuk mengenal isi hati Tuhan. Dengan menghayati jalan sengsara Tuhan
yang telah berkorban untuk kita manusia. Sebagai orang muda, kita harus mengenal isi hati Tuhan, mengikut jalan Tuhan, memikul salib, serta lebih menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Pacemola, dan sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini, selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Baik, terima kasih rekan-rekan pemuda lingkungan 7 atas kesempatan yang diberikan. Sebelum
kita masuk pada renungan, pembacaan dan renungan firman pada malam hari ini. Mari terlebih dahulu kita menghadap Tuhan dalam doa dan memohon tuntunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan membaca dan merenungi dari firman Tuhan. Kami sadar dan kami tahu kami hanyalah manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan. Untuk itu, biarlah Tuhan datang memperlengkapi kami dengan hikmat dan pengetahuan Tuhan, sehingga biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam pemberitaan firman ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan memohon pada Bapa di surga. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Matius 27 ayat 27 sampai ayat yang ke-31. Di bawah perikop Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan pemuda semuanya, sekarang kita masih berada di dalam masa-masa untuk memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus, yang mana tidak lama lagi kita akan merayakan kematiannya pada beberapa hari yang mendatang. Namun firman kita pada malam hari ini masih terkait dengan segala proses yang Tuhan kita alami dalam masa-masa kesengsaraannya. Kurang lebih tahap kesengsaraan Tuhan Yesus itu dibagi menjadi 10 bagian. Yang pertama yaitu ketika dia ditangkap. Yang kedua yaitu momen di mana ketika ia dihadapkan ke mahkamah agama. Dan ketiga tahap ini yaitu ketika ia diperiksa oleh Pilatus atau diserahkan kepada Pilatus. Kita boleh melihat bagian yang ketiga ini dari Matius pasal 27 ayatnya yang ke-11. Tahap yang keempat yaitu di mana setelah dari tangan Pilatus mencuci tangan dengan mengatakan bahwa ia tidak menanggung darah orang ini, maka kemudian ia diserahkan untuk disalib. Nah, tahap setelah ketiga atau yang pada saat dia diperiksa oleh Pilatus ini, yaitu setelah itu dia masuk pada hukuman secara fisik yang pertama, yaitu dia dicambuk.
kita tahu bahwa proses pencambukan ini sangat menyakiti Tuhan Yesus. Ada satu sumber yang mengatakan bahwa cambuk pada zaman Romawi, pada zaman Yesus ini ada dua bagian. Jadi cambuk untuk orang Romawi itu hanya terdiri dari kayu atau pegangannya yang pada ujungnya dilengkapi dengan tali-tali. Namun cambuk untuk orang non-Romawi, cambuk ini lain ya. Jadi dia terdiri dari kayu, pegangan ataupun besi yang pada ujung kayu tersebut terdapat tali yang terdiri dari bisa kulit binatang ataupun dari kulit kayu pilihan. Nah, pada ujung dari tali-tali ini dipasang juga ornamen-ornamen seperti besi yang ditajamkan, tulang-tulang yang ditajamkan, bahkan timah yang ditajamkan. Nah, cambuk yang kedua ini adalah cambuk yang digunakan untuk menyakiti Yesus pada saat atau pada tahap yang keempat ini, ketika dia disesah atau dia dicambuk. Nah, kita tahu dari film yang cukup terkenal, The Passion of the Christ, itu kita tahu bahwa penggunaan cambuk ini menghancurkan bagian belakang dari atau punggung dari Yesus. Ada banyak sumber yang mengatakan bahwa cambuk-cambuk ini mencabik bagian belakang, bahkan sampai daging-daging Yesus itu terlepas bagian punggung ya. Bahkan ada yang bilang bahwa di situ ada terjadi pendarahan. Nah, pada proses-proses penyaliban sebelum Yesus ini banyak juga yang mati sebelum disalibkan atau pada saat pencambukan ini sudah meninggal ya. Jadi tahap keempat ini kesengsaraan yang Yesus dapatkan mulai lebih intens lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, pembacaan kita pada malam hari ini kurang lebih membahas pada tahap yang kelima, yaitu penggunaan jubah ungu dan mahkota duri ya, di mana hal ini terjadi pada saat Yesus serdadu-serdadu berkumpul mengelilingi Tuhan Yesus, lalu mereka menanggalkan pakaiannya dan menggunakan atau mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Nah, bagian firman ini merupakan bagian dari fase kelima dari kesengsaraan Tuhan Yesus. Nah, pada saat atau fase kelima ini juga didapati bahwa ada dua bagian di sini yang cukup menonjol, yaitu yang pertama adalah mereka mengenakan jubah ungu kepadanya. Nah, dan jubah ungu ini melambangkan jubah kebesaran yang digunakan raja-raja pada saat itu. Namun sebenarnya apa yang dilakukan oleh serdadu-serdadu pada saat ini hanya untuk mengolok-olok Yesus, bahwa dia adalah raja orang Yahudi dengan cara mengolok-olok dia, dan itu disaksikan oleh seluruh resimen atau seluruh serdadu-serdadu yang berkumpul di situ. Nah, di sini kita melihat bahwa selain tekanan fisik atau selain kesengsaraan fisik, Yesus juga diolok-olok
Ya, secara psikologis dia juga ditekan, dia juga diolok-olok, direndahkan. Padahal kita tahu bahwa sampai saat ini dia adalah Tuhan. Nah, jadi pada fase yang kelima ini, ya, jubah ungu itu sebagai bentuk olok-olokan serdadu kepada Yesus, dan juga ada bulu yang sebatang bulu dari ayat 29 bagian B itu, sebatang bulu di tangan kanannya, kemudian lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Ini juga melambangkan tongkat kerajaan, tongkat yang biasa dipegang raja. Namun ini sekali lagi dipakai oleh serdadu-serdadu Romawi hanya untuk mengolok-olok Yesus, merendahkan Yesus bahwa dia sebenarnya raja yang tidak berguna. Dan yang berikut dari fase ini yaitu pemberian mahkota duri, di mana ini juga merupakan lambang yang untuk mengolok-olok Yesus. Namun mahkota duri ini juga memberikan kesan double, ya, yaitu kesengsaraan secara fisik, di mana duri yang ditancapkan di kepala Yesus itu juga mengakibatkan luka pada bagian kepala Yesus. Jadi secara fisik ia juga disakiti oleh mahkota duri ini, dan juga secara psikis, secara psikologis ia juga kembali diolok-olok sebagai raja yang palsu dan sebagainya, ya. Nah, kita lanjut pada fase yang keenam, yaitu ketika ia sudah diolok-olok, kemudian ada rangkaian yang mana Tuhan Yesus membawa salib ke Golgota, yang dimana kita tahu bahwa salib itu bukan kayu yang kecil. Namun setelah ia begitu sangat sengsara dengan tadi disesah, dengan tadi dipakaikan duri di kepala dia, dia masih harus membawa salib lagi ke Golgota. Sungguh tekanan yang diberikan secara fisik lagi bagi diri Yesus. Nah, kita tahu di perjalanan ke Bukit Golgota ini, bahkan Tuhan Yesus sampai jatuh, yang mana menunjukkan bahwa secara fisik ia tidak sanggup lagi, hampir-hampir tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanannya, yang mana akhirnya ia dibantu oleh seseorang yang bernama Simon. Setelah fase yang keenam ini, yaitu pada fase penyaliban atau fase yang ketujuh ini, di mana ketika sudah sampai ke Bukit Golgota, Tuhan Yesus mulai disalibkan. Mulai disalibkan kita tahu dari ilustrasi dari film-film penyaliban, di mana tubuh Yesus direntangkan, disalib, kemudian ada satu sumber yang mengatakan bahwa dari dia dipaku, entah itu di telapak tangan maupun lengan, dipaku di bagian kanan, tangan kanan, kemudian tangan kiri, dan juga yang terakhir adalah di bagian kakinya, yang mana adalah dengan paku yang lebih besar. Nah, setelah itu salib itu dinaikkan. Proses kesengsaraan Yesus ini tidak hanya sampai di situ. Setelah ia disalibkan atau salibnya berdiri, dia masih juga menerima penghujatan dari orang-orang yang lewat di sana, ya. Kita tahu ada beberapa bagian di mana ada yang berkata dari pembacaan Matius 27 ayat yang ke-39, orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Nah, ini sekali lagi Yesus di samping dia masih merasakan kesengsaraan secara fisik, ia juga masih dihujat. Secara psikologis ia juga masih menerima hal yang negatif ini. Fase yang ke-9 yaitu saat di mana
Yesus mengatakan, "Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Fase ini ia juga merasakan bahwa Allah yang jadi penopang dia, Bapa yang jadi sandaran dia, itu meninggalkan dia. Pada tahap kesengsaraan yang terakhir, yaitu tahap yang ke-10, ketika Tuhan Yesus berseru, "Sudah selesai," dan ia menyatakan bahwa "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Setelah itu Yesus mati. Nah, kita lihat dari ke-10 tahap, 10 fase dari kesengsaraan Yesus ini, kita melihat sosok Yesus yang begitu sangat sengsara, baik itu secara fisik, begitu pula secara psikis. Ia diolok-olok, dia merasa telah ditinggalkan oleh Allah. Kalau secara fisik kita tahu, kita pasti pernah merasakan sakit ketika jatuh, ketika dipukul atau lain sebagainya. Namun kita juga pasti merasakan ketika ditinggalkan oleh seseorang yang kita cintai, ditinggalkan oleh apakah kita pernah merasakan ditinggalkan oleh Tuhan? Tuhan Yesus juga merasakan demikian. Nah, jadi pada pembacaan hari ini kita bisa melihat bahwa sekali lagi ditegaskan bahwa kesengsaraan Yesus itu sungguh dahsyat. Dialaminya untuk apa? Untuk kelepasan kita, untuk kelepasan dosa kita. Ia mati di sana untuk menggantikan kita. Ia sengsara, ia dicambuk, daging di punggungnya terlepas, bahkan ia dipaku, bahkan ketika salib dinaikkan, hampir-hampir ia tidak bisa bernapas, ya. Bahkan setelah sudah mati saja ia masih ditusuk lambung kanannya, di bagian kanannya ia ditusuk di lambung untuk memastikan dia telah mati. Nah, peristiwa kesengsaraan Yesus ini sudah berakhir lebih dari 2000 tahun yang lalu. Saat ini kita hanya merayakan, mengingat kembali, merefleksikan apa yang Tuhan Yesus alami sebagai ganti dosa kita. Yang menjadi pertanyaan besar yaitu, apa yang harus kita lakukan terkait dengan kematian Tuhan Yesus? Apa sekarang tugas kita sebagai orang-orang muda, khususnya bagi pemuda lingkungan 7, terkait Yesus yang begitu sengsara, yang mau mati menggantikan diri kita? Apa tugas kita sekarang sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Kalau mau dibilang pertanyaan ini lebih jauh lagi dari sekedar hal merayakan atau memperingati kesengsaraan Yesus. Namun kiranya pada saat ini kita kembali diingatkan, setelah kematian Yesus, terus apa peran kita sebagai orang muda? Ada bagian di Matius juga yang mana setelah Yesus bangkit, Yesus bertemu murid-murid dan percakapan dengan Petrus dan murid-murid yang lain di pinggir danau. Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku," bahkan mengulang sebanyak 3 kali. Nah, bagi kita apa sebagai orang muda? Ada satu pesan penting dari Tuhan yang universal, yaitu yang bisa kita pakai sekarang, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini bisa menjadi 2 dasar yang penting bagi kita untuk menjawab pertanyaan penting tadi, pertanyaan besar tadi setelah Tuhan Yesus mati disalibkan bagi orang muda.
Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama, kasihilah Allahmu. Kira-kira apa wujud kita mengasihi Tuhan Allah? Apakah melalui kepengurusan pemuda lingkungan 7 terlibat dalam kegiatan-kegiatan? Apakah itu sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan Allah? Tentunya hal ini kita sendiri yang bisa menjawab. Apakah kita dengan memberi diri ke dalam panitia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mendukung pelayanan, misalnya pada saat ini dengan mempersiapkan seluruh kegiatan ini, proses perekaman dan lain sebagainya. Apakah ini adalah wujud dari kita mengasihi Tuhan Allah dengan memberikan diri untuk pelayan Tuhan Allah? Silahkan teman-teman menjawab sendiri. Atau mungkin dengan hal lain. Yang berikut adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saya secara pribadi mengasihi sesama, misalnya dengan mengasihi orang tua, mengasihi istri, menolong orang yang membutuhkan, itu kira-kira wujud dari wujud kasih terhadap sesama manusia. Namun, apakah ini pernah terlintas di benak teman-teman pemuda? Bagaimana cara untuk mengasihi sesama manusia? Kira-kira pertanyaan besar ini saya kembalikan kepada kita semua, terutama bagi pemuda, dalam memaknai akan kesengsaraan Yesus. Yesus telah mati lebih dari 2000 tahun yang lalu dan telah bangkit, ya. Namun pada saat perayaan, pada saat ini, kita mengenang kembali, kita merefleksikan kembali kematiannya, menggantikan kita yang berdosa. Sebagai orang muda, apa tugas kita sekarang untuk memaknai semua itu? Apakah kita mau menjalankan kita punya kehidupan dengan tidak berguna, dengan menyanyiakan dengan cara yang tidak memuliakan Tuhan, atau dengan cara-cara lain yang negatif? Ataukah kita mau mendasarkan kita punya kehidupan setelah memaknai perayaan ini pada dua hal tadi, kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Demikian renungan kita pada saat ini, dan kita akan berdoa. Sekaligus juga kita akan doa untuk tutup ibadat ini. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan berbicara melalui renungan ini, dan Tuhan boleh memperlengkapi kami dengan hikmat Tuhan. Kami juga mengucap syukur seluruh rangkaian ibadah ini boleh berakhir. Kiranya seluruh yang kami lakukan ini boleh mendapat tempat di hati Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih kepada Kakak Pacemola yang telah membawakan firman bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam ibadah online kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di ibadah online selanjutnya. Shalom. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku